semua yang gokil habis, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan mengeksplor tentang benteng Vredenburg dan juga suasana ataupun kondisi titik nol Jogja. Yuk segera kita ikuti tayangan berikut ini. Hari ini kami sedang ada agenda perawatan mobil tua dinas Moko Bantul, tepatnya di Jalan Ring Road Selatan. Daripada menunggu lama, cukup gabut, kami mencoba untuk mengeksplor salah satu destinasi wisata yang sangat ciamik di Yogyakarta. Ya, nanti kita akan melihat benteng Vredenburg dan juga suasana titik nol Yogyakarta. Kami akan mengambil pakai gokar saja. Ini sebentar lagi sudah datang. Rute yang kita ambil ini dari Ring Road Selatan guys, kita menuju ke perempatan PT Madu Baru, ambil kiri. Selanjutnya kita lewat Jalan Bugisan, kemudian nanti menuju ke alun-alun utara, dan kita merencananya mau turun di Museum Sono Budoyo, baru jalan kaki. Dari jalur Ring Road Selatan kita ambil kiri, ini pada perempatan PT Madu Baru. Tepatnya kita melalui Jalan Bugisan Selatan, kita langsung mengambil ke arah utara. Nanti ini akan tembus ke SMKI, Sekolah Menengah tentang musik kesenian. Kondisi jalannya memang tidak lebar, namun ini cukup sepi, jadi enak untuk perjalanan menuju ataupun jalan pintas. Jadi bagi sobat semua yang memang kebetulan berkunjung ke Jogja, jangan lupa sempatkan untuk mengunjungi beberapa spot yang sangat terkenal seperti Malioboro, titik nol Jogja, dan mungkin salah satunya adalah situs-situs budaya seperti museum. Kita sudah memasuki jalan Pierre Kapitan Tendian. Ini kalau lurus terus ini sampai ke Wirobrajan. Tapi nanti sebelum kita ke perempatan Wirobrajan ini ada Joteng Kulon kita nanti ambil ke kanan.
Oke sobat semua, sebentar lagi kita akan tembus ataupun sampai ke alun-alun utara Yogyakarta. Dari posisi ini nanti kita akan berhenti di depan Museum Sono Budoyo. Dan dari posisi Museum Sono Budoyo ini nanti untuk menuju ke titik 0 dan Museum Benteng Vredenburg kita akan ambil jalan kaki saja. Sobat semua, ini kondisi alun-alun utara atau alun-alun lor. Ini menjelang Grebek karena besok Senin itu ada acara Muludan, Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melihat lebih dekat ini di kantor BNI, itu ke utara sana, Jalan Malioboro. Ini kondisinya sobat semua, ramai, kondisinya sangat ramai. Yuk kita telusuri saja, kita jalan kaki. Udara pagi kali ini lumayan panas. Malioboro, Yogyakarta guys. Ini ada ibu-ibu yang berpakaian adat Jawa. Sekitar jam 9 pagi. Museum Sono Budoyo, sobat semua, sebelah kiri. Nah, itu ada apa, pemandu wisata. Mboten namung jalan-jalan, Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Enggak apa-apa, mari. Lawan enggak bisa. Jalan kaki. Ini perempatan nanti ya. Ini kita di titik 0, perempatan Malioboro. Depan itu ada monumen serangan umum 1 Maret. Apa? Kita akan menyeberang guys. Itu di sana tempat nyeberangnya. Ini depan gedung BNI Yogyakarta. Yuk kita nyeberang. Kita saya. Ini guys di Kulon Progo, Yogyakarta.
semua, kita sudah berada di Jalan Margomulyo atau ini dikenal dengan Jalan Malioboro, sisi yang paling selatan. Dan di depan ini ada Museum Benteng Vredenburg. Kita akan mencoba masuk, tapi sebelumnya kita harus beli tiket terlebih dahulu. Dengan harga tiket yang sangat terjangkau, kita bisa menikmati mengeksplor museum benteng ini dengan leluasa, sekitar 10.000 untuk dewasa. Sudah masuk ke area museum benteng Vredenburg, sobat semua. Kira-kira ini kapan benteng ini dibangun ya, sobat semua? Ada yang tahu? Ini menurut sejarah, benteng ini awal mula didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Ini atas permintaan dari pemerintah Belanda, gubernur Belanda yang menjabat di Jawa pada waktu itu. Dalih awalnya sangat sederhana. Pemerintah Belanda menginginkan Keraton Jogja ini aman dari serangan musuh. Tapi sebenarnya tujuan utama dari pembentukan ini adalah agar pemerintah Belanda bisa mengawasi aktivitas ataupun gerak-gerik yang ada di Keraton Yogyakarta. Ya, begitulah menurut sejarah. Dikit langsung naik tuh lihat ke atas. Tapi kalau kafenya ada di depan sana. Ya. Nanti. Ya. Benteng ini betul-betul sangat luar biasa. Kami mencoba memulai mengeksplor dari sisi selatan, kemudian berputar ke sisi timur. Di sini ada panorama yang sangat menarik. Kita bisa melihat panorama di luar benteng dan juga di dalam benteng. Sebelum selanjutnya saya mengeksplor ke bagian dalam. Tampilan lorong bagian belakang ini terpajang patung-patung pahlawan revolusi, mulai dari Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan. Dan kami akan kembali mencoba kembali ke depan untuk melihat diorama pada gedung di sebelah kiri ini. Ada diorama 1, 2, dan 3 yang nanti akan kita eksplor. Ini tampilan dari halaman depan muka.
kita akan belok kiri untuk masuk ke diorama 2. Kunjungan museum seperti ini saya kira penting untuk ditanamkan pada generasi muda agar mereka betul-betul paham dan tahu tentang sejarah perjalanan bangsa kita, bangsa yang kita cintai, Indonesia. Di ruang diorama 2 Museum Benteng Verderbeek ini menampilkan 19 minirama yang menggambarkan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai terjadinya agresi militer Belanda yang ingin merebut kembali kemerdekaan dari atau di Indonesia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kunjungan museum ataupun menyaksikan tampilan diorama ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana caranya? Tidak lain adalah dengan belajar, dan juga bekerja dengan keras untuk meningkatkan kompetensi kita. Disayangkan ini adalah minat dan motivasi dari generasi muda penerus bangsa mulai kendur dan lemah terhadap aspek kesejarahan tentang Republik Indonesia. Salah satunya bagaimana mempelajari, memahami dari sejarah berdirinya bangsa. Sobat semua yang gugil habis, sedikit menyampaikan informasi berkaitan dengan peningkatan kualitas ataupun mutu generasi penerus bangsa, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Terdapat paling tidak beberapa mapel yang wajib untuk dipelajari oleh generasi muda. Yang pertama adalah mapel tentang agama, religi. Ini akan membentuk ataupun pondasi membentuk karakter suatu bangsa. Yang kedua ada pelajaran sejarah, ini penting, salah satunya adalah dengan kunjungan-kunjungan museum seperti ini. Kemudian ada juga mata pelajaran olahraga, ini akan membentuk kebugaran daripada putra-putri bangsa Indonesia. Selanjutnya ada pelajaran matematika dan bahasa Indonesia sebagai modal dasar SHINE untuk bisa memiliki kerangka berpikir yang lebih kritis.
Sebagai generasi muda harapan bangsa, tentunya kita harus sadar diri untuk mempersiapkan kompetensi di masa depan yang semakin kompleks dan kompetitif. Sadar bagaimana kita harus bisa bertahan, dan kalau memang perlu adalah mengembangkan skill kita agar kita bisa berkompetisi di persaingan global yang semakin ketat. Mengunjungi museum ini merupakan salah satu bagian untuk mengenal proses perjuangan berdirinya suatu bangsa, sehingga ini perlu dan patut untuk dilakukan para generasi muda. Dari kunjungan museum ini kita akan menjadi tahu dan paham akan banyak hal, terutama dengan aspek kesejahteraan Republik Indonesia ini, sehingga akan menimbulkan suatu inspirasi ataupun minat untuk memajukan bangsa ini lebih baik dan lebih maju lagi. Kunjungan museum sudah cukup, dan yuk kita lanjut, kita melihat sisi lain dari Malioboro, jalan Malioboro yang penuh dengan kesibukan yang luar biasa. Dan biar tambah mel guys, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba jajan sate kere di Pasar Mringharjo. Yuk.